Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua untuk kawan-kawan dan semoga dilancarkan rezekinya. Ini adalah bagian belakang dari rumah tetangga saya. Kusennya dan jendelanya terbuat dari kayu kamper. Umurnya sudah cukup lama, kurang lebih 25 tahunan. Entah dari mana datangnya rayap ini, tapi pastinya sudah menular ke rumah saya. Dan saya yakin ada sarang utamanya di sekitar sini. Kelihatan mereka semua bersiaga karena saya buka lubangnya. Rayap yang kita lihat di permukaan sebenarnya hanyalah pekerja. Mereka bukan musuh utama. Musuh yang sebenarnya ada jauh di dalam sarang, sang koloni, atau biasa disebut inang. Selama koloni masih hidup, rayap akan terus datang, merusak, dan kembali lagi. Di video sebelumnya, kita berhasil menghentikan rayap pekerja yang muncul di permukaan hanya dengan sabun dan garam. Tapi, itu baru langkah pertama. Hari ini kita naik level. Bukan sekedar mengusir, tapi menyerang sumbernya. Dengan strategi sederhana, murah, dan bisa dilakukan di rumah, kita akan memanfaatkan satu kelemahan rayap. Kebiasaan mereka membawa makanan pulang ke koloni. Disinilah kuncinya. Kita akan membuat umpan yang terlihat seperti makanan biasa bagi rayap, tapi perlahan memutus kehidupan koloni dari dalam. Mari kita mulai. Gula sebagai pemikat alami. Rayap tertarik pada sumber energi manis. Soda es, bahan umum yang sering digunakan untuk pembersih dan pengatur pH. Ketika tercampur dengan makanan rayap, ia membantu mengganggu proses makan mereka secara perlahan. Sedikit air hanya untuk membuat tekstur lembab agar mudah ditempelkan. Saya menggunakan 50 gram gula pasir, ditambah 50 gram soda es, dan 2 sendok makan air. Cara meramunya pun sederhana. Campurkan gula dengan soda es dengan perbandingan seimbang. Tambahkan sedikit air sampai teksturnya lembut seperti pasta. Tapi tidak juga seperti pasta sebenarnya. Artinya, soda es dibuat hanya untuk menyelimuti gula-gula dan air sebagai lemnya. Tidak terlalu cair. Pastikan adonan ini tidak langsung berbau menyengat, karena rayap sensitif terhadap aroma asin. Setelah tercampur rata, kita akan tepatkan umpan ini di jalur masuk dan titik aktivitas rayap. Ingat, tujuan kita bukan membuat mereka menjauh, tapi membuat mereka membawa umpan ini pulang ke koloni. Disitulah hasilnya akan bekerja. Sekarang kita masuk ke tahap paling menentukan, menawarkan umpan ini langsung kepada rayap pekerja. Perhatikan baik-baik, rayap yang keluar ke permukaan ini adalah pengumpul makanan. Tugas mereka hanyalah mencari, mengambil, dan membawanya kembali ke lorong. Jadi kita tidak perlu mengejar mereka, kita cukup memberi mereka apa yang mereka cari. Pelan-pelan kita letakkan umpan di titik yang paling sering mereka lalui. Tidak usah banyak, yang penting mereka menyentuhnya, mencicipinya, lalu mulai mengangkutnya. Disinilah prosesnya terlihat jelas. Rayap akan mengitari umpan, memeriksanya, lalu mulai mengambil serpihan kecil. Jika mereka mulai bergerak pulang sambil membawa bahan ini, berarti strategi kita berjalan dengan sempurna. Ingat, kita bukan hendak membuat rayap lari. Kita justru ingin mereka merasa aman, merasa menemukan sumber makanan baru. Dan tanpa sadar, mereka sendiri yang akan membawa umpan ini masuk jauh ke dalam koloni. Dari titik inilah pelemahan sarang dimulai. Perlahan, tanpa terlihat, dari tangan para pekerja yang kembali membawa pulang makanan untuk rajanya. Kita lakukan lagi.
Kita beri makan piaraan-piaraan kelaparan ini supaya mereka senang dan cepat gemuk, biar mereka bawa ke sarangnya. Ini saya videokan coba secara close up. Mudah-mudahan teman bisa melihat secara jelas. Kelihatan mereka mengambil gula-gula itu dan membawanya ke dalam. Dan ini saya juga meletakkan di berbagai tempat di mana mereka suka lewat. Itu dia, saya meletakkannya di sekitar area tempat mereka membuat jalan. Juga di bawah sini. Dan ini adalah kayu yang sudah saya letakkan lama sekali, sekitar 10 tahun. Ini jenis kayunya kayu ulin. Sayangnya mereka sama sekali tidak mau memakan. Padahal kayu ini sebelumnya udah lembab, sering kena hujan. Cuma mereka sama sekali nggak mau gigit. Dan ini aman-aman aja. Mereka lebih memilih rumah saya yang juga kayunya dari kayu kamper sampai habis begini. Sampai saya ganti jendelanya juga pakai aluminium. Tutup kembali karena rayap tidak suka area terbuka apalagi terlihat. Jadi dia lebih suka tempat yang agak gelap. Dan ini semua daerah yang biasa ia lewati, saya berikan umpan. Karena rumah saya sekarang sudah benar-benar menjadi sarang rayap. Dan di situ juga makanya saya benar-benar menyatakan perang terhadap rayap. Terutama untuk inangnya. Di situ masih di kusen tetangga sebelah. Ini adalah cairan yang pernah kita buat dulu. Ini videonya yang pernah saya buat dulu. Cara buatnya ada di sini. Silahkan dilihat gimana cara buatnya. Saya ingin menunjukkan teman-teman betapa ampuhnya cairan ini untuk menyemprot hama rayap. Karena kalau kita beli baygon, lumayan harganya. Cari minyak tanah juga udah susah. Jadi cairan ini aja yang murah, gampang. Ini saya dekatin, kita semprot. Langsung modar di tempat. Mereka gerak-gerak sebentar pingsan, tapi pada akhirnya mereka mati. Saya pernah ambil 1 ekor rayap ini, saya letakkan di tangan saya pengen tahu gigitannya. Sekuat apa gigitannya? Ternyata gigitannya itu sangat sakit, lebih sakit daripada gigitan semut. Hanya saja gigitannya itu tidak berbisa. Jadi
sakitnya itu hanya pada saat dia menggigit. Setelah kita lepaskan, kita buang tuh rayapnya, sakitnya juga udah hilang. Beda dengan semut atau yang lain kan berbisa. Kalau semutnya udah kita lepas, sakitnya tuh masih berasa. Nah, rayap tuh nggak begitu. Cuma giginya sangat kuat, terutama rayap pekerja. Kalau kayu aja hancur, apalagi kulit kita. Ini ya teman-teman, saya close up biar kelihatan kalau mereka itu langsung modar. Dan ada berapa teman-temannya yang siaga keluar melihat apa yang terjadi, mungkin mau buat laporan sama inangnya. Kalau bagian luar itu ada penyemprotan. Nah, ini juga ada yang ngintip-ngintip nih. Nanti saya semprot lagi dia. Mumpung cairannya masih ada, memang saya bikin stok sih. Kita coba lagi nih ke rayap yang baru keluar, kita habisin aja. Saya juga kesel banget bawaannya nih sama rayap-rayap biadab ini satu banyak nih. Apa yang terjadi jika rayap atau ratu rayap atau inang rayap memakan soda es yang sudah dibawa oleh si rayap pekerja? Jadi begini, soda es itu adalah natrium karbonat, bahan alkali basa yang biasa dipakai dalam industri pembersih seperti sabun dan pengatur pH. Kalau itu terpapar ke perut si rayap, dia akan mengalami gangguan pada sistem pencernaan. Jadi, sistem pencernaan rayap yang sensitif itu akan rusak. Pertama, mengganggu pH dalam usus rayap, menghambat enzim kerjanya dia. Kemudian, mengganggu bakteri simbion yang mereka butuhkan untuk mencerna kayu. Jadi, di perut rayap itu, rayap tidak bisa mencerna makanan, akan timbul dehidrasi. Kemudian penurunan kemampuan makan dan mobilitasnya juga berkurang. Jadi dia bergerak lambat dan tidak mampu bekerja kembali untuk mengangkut makanan. Nah, kalau misalnya rayap-rayap pekerja ini sakit, apalagi inangnya sakit, dia nggak bisa memproduksi lebih banyak rayap pekerja. Dan ratunya tentu juga produktivitas telurnya akan menurun. Sistem pencernaannya terganggu. Koloni perlahan melemah karena tidak ada regenerasi. Nah, ini dia jadi yang kita buat itu untuk menghambat saluran pencernaan mereka. Sebenarnya soda es ini bisa digantikan dengan boraks. Cuma boraks itu kita cari sangat sulit sekarang, mau online atau beli di toko kimia tuh susah. Makanya saya juga menggunakan soda es yang lebih mudah didapatkan, tapi efeknya memang sedikit lebih kurang efektif dibanding boraks. Tapi ini juga masih mampu untuk menahan laju pertumbuhan rayap di sekitar kita. Jadi begini ya teman-teman, cara membasmi rayap dengan biaya semurah mungkin. Lumayan buat kita menekan kos daripada kita harus manggil pest control, itu biayanya cukup mahal. Jadi kita bisa siasati dengan hemat dengan memanfaatkan sifat mereka sebagai rayap pekerja yang suka membawa makanan ke dalam. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, saya harap bisa subscribe dulu agar kita bisa saling sharing dari apa
yang kita ketahui dari kehidupan sehari-hari yang bermanfaat buat kehidupan kita. Dan saya sudahi dulu video saya sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.